Oke, tadi sudah kelompok satu, sekarang kita mulai yang kelompok dua. Requirement analisis sistem informasi inventaris barang kemarin. Ini Rihas ini ya. Informasi inventaris barang hasil Sri. Sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah manajemen barang yang ada pada Fakultas Ilmu Komputer, tepatnya jurusan informatika. Oke, diharapkan barang yang ada terpantau persediaan maupun kondisinya. Selain itu, sistem informasi juga dapat memantau siapa saja petugas meminjam barang tersebut. Keluaran dari sistem informasi ini yaitu laporan mengenai inventaris barang yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna dan staf Fakultas Ilmu Komputer. Oke, perspektif pusat seperti fungsinya, pengungkapan kondisi barang yang ada, ya dan informasi data barang secara akurat dan terbaru dalam proses pengolahan barang. Karakteristik user admin sistem, mengelola stok barang, mengelola kondisi barang, dan mengelola akun pimpinan. Pimpinan memiliki hak akses tentang pimpinan katalog barang yang telah dikelola oleh admin, dan pimpinan dapat melihat dan mencetak laporan inventaris barang. Input output deh mereka nih kayaknya. Input si siapa ini? Admin atau pimpinan ya yang input kondisi barangnya? Coba baca lagi. Mengelola stok barang, mengelola kondisi barang, dan mengelola akun pimpinan. Nah, berarti admin sistem ini dong. Berarti admin lebih atas deh. Admin ini dong, yang input stok barang, outputnya dikasih ke pimpinan. Bukan output sih, kayak informasinya, laporannya dikasih ke pimpinan, akhirnya pimpinan mengeluarkan output, bisa mengeluarkan output, print out ya. Laporan sistem ini yaitu laporan mengenai inventaris barang. Oh, berarti outputnya laporan, entah itu di print out atau tidak. Yang dilihat oleh pimpinan. Kayak itu kan? Oke, yang dilihat oleh pimpinan. Kebutuhan fungsional, menginputkan barang yang baru diadakan, tidak tahu oleh siapa. Menginputkan kondisi barang, tidak tahu oleh siapa. Menginputkan staf peminjam dan tujuan penjualan barang, tidak tahu oleh siapa. Membuat laporan barang masuk dan keluar, tidak tahu oleh siapa. Mencatat barang apa seluruhnya ya, bisa galau admin sama pimpinan. Coba baca lagi di sini. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan barang yang ada dapat terpantau baik persediaan maupun kondisinya. Selain itu, sistem informasi juga dapat memantau siapa saja petugas yang meminjam barang tersebut. Keluaran dari informasi ini yaitu laporan mengenai inventaris barang yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pimpinan dan staf Fakultas Ilmu Komputer. Oke, berarti bisa aku tarik kesimpulan, seluruh ini digawe oleh admin. Digawe oleh admin sistem. Kenapa? Ini laporan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pimpinan dan staf Fakultas Ilmu Komputer. Berarti pimpinan di sini di karakteristik user ini tidak cuma akses tampilan katalog, tapi tidak ini kan, tidak ada ngotak-ngatik barang, maksudnya tuh, tidak ngotak-ngatik stok barang. Ada apa tidaknya pimpinan ini? Pimpinan tidak bisa masukin ini apa stok barang, nama barang atau yang lain itu. Tidak bisa melakukan. Cuma admin sistem itu yang bisa. Admin galau berarti ya, admin galau. Pimpinan cuma ngerit tampilan. Oke. Berarti kebutuhan fungsional ini tinggal tambah ke dilakukan oleh siapa, sama tambah ke tugas pimpinannya ya. Pimpinan dapat akses apa? Paling tidak ada tulisan read-nya lah ya. Oke, ini kelompok. Pimpinan. Ini. Untuk masing-masing fungsi data akan dijelaskan secara mendetail sebagai berikut. 1. Input barang baru. Sistem menerima input data barang masuk dari user dan admin. Dari user dan admin. User itu jadi siapa penggunanya?
User dan admin, oke? User dan admin. User itu kalau di sini kan karakteristik user ada dua, cuma admin, pimpinan. Kalau di sini dia yang bisa input barang baru itu user dan admin. Oh, mungkin ini sih user nih belum ditambah ke mungkin pegawai Oh, pegawai pegawai gudang, ini. ya pegawai gudang gitu nah, atau pegawai inventaris lah. Tapi bukan termasuk Hmm. dalam admin sistem. Dia bukan admin. Cuma dia bisa akses aplikasi ini, Metra. Nah, jadi di itunya apa? Karakteristik itunya harus ditambahin dong. Oh ya, harus Itunya tambah user ya. harus ditambahin user. Karakter, oke, kita bisa ditambahkan user, fungsi user ya sebutannya. Oh, tidak. Tambahkan. Coba mana kalimat yang benar, Has? Di karakteristik Itu user, tambahkan user. di dalam karakteristik user ditambahkan. Apa yang user tadi itu pegawai atau apa? Pegawai sih kalau menurut aku yang itu tadi. Kalau misalkan dia memang pakai yang Ya sudah bikin situ pegawai. tambahkan user baru dengan nama entitas pegawai gitu ya, pegawai atau yang lain untuk akses input barang ya, Iya. barang di kebutuhan fungsional, di detail kebutuhan fungsional. Oke, ini input kondisi barang. Sistem menerima input kondisi barang terbaru oleh Itu mungkin admin ini kan. Aduh, siapa? bingung juga ya pegawai apa admin. Kayaknya lebih Masalahnya, cocoknya di admin lah. masalahnya cek ini Has, kalau misalkan user tadi yang uji aku, kalau bayangan aku kan dia yang paling tidak ada komputer lah di tempat dia, itu nah. Jadi setelah barang masuk, misalkan dapat kursinya lah sudah ditaruh di kelas, terus dia input di komputernya itu, kursi masuk 40. Nah, sedangkan kalau kondisi barang ini yang laku ngecek, pegawai juga bisa dong harusnya melakukan ngecek. Iya juga. Apa dapat laporan kursi yang 40 kok tadi itu rusak 30. Ada nak admin. Tapi user dan admin berarti harusnya. Iya, harusnya. Sama kayak poin 1. Oke, ini input kondisi barang, tidak tahu oleh siapa. Input stok peminjam dan tujuan peminjaman barang. Sistem menerima input peminjaman barang yang dilakukan oleh staf dan tujuan pemakaiannya. Sistem menerima input. Yang melakukan input juga siapa ya? Admin ya, admin. Berarti ada staf laporan pengen pinjam kursi ke admin, baru diinputkan ke sistem. Ini mungkin kita bisa lihat dari ininya sih, apa use case-nya. Ada use case dan mereka. Dulu ya. Pinjam use case. Nggak ada. Gila. Lucu use case-nya. PT kereta api. User, Nah, itu di situ ada user situ di. manager, admin. Oh, user, manajer ini pimpinan ya. Oh iya, ada user mereka ya. Berarti sudah ada di use case. Melakukan transaksi, melihat stok barang, mencetak laporan stok barang, mencetak laporan barang keluar. User mencetak laporan barang keluar, user. Tidak salah. Mengubah password. Logout. Kalau pimpinan mencetak apa mengubah kalau admin seluruhnya udah apa? Itu yang di atas tadi.
melihat stok, mencetak laporan stok barang. Oh itu bisa lah sih kalau mencetak gitu. Iya, Kukira kalau mengubah. nah, yang aku bingung nih, user di sini tuh pegawai yang di bawah admin langsung, kayak misalkan kita di staf gudang, terus ada pegawainya kayak admin tuh kayak kepala gudangnya kan. Nah, apa? Agak bingung ini. Ini tunggu. Ini yang Fasilkom kan? Ya, Tidak, maksudnya yang inventaris barang Fasilkom kan? iya. Sistem inventaris barang PT Kereta Api Indonesia. Tidak, saya sudah tertipu. Aku lihat kok ada mengelola wilayah di situ. Saya tertipu. Oke, kita definisi aktor. Ngapa Nah, use ini case Pak, mereka? use case. Lucu Deskripsi. sekali. Memvalidasi email dan password untuk mengakses aplikasi, menampilkan jumlah stok barang dan stok barang yang paling sedikit. Barang memasukkan data barang ke database. Memindahkan stok barang dari Oke, ini dikasih ya. Login ini untuk siapa baik? Pimpinan perlu login apa tidak? Saya itu ya. Apa dikasih enggak? Memvalidasi email dan password untuk mengakses aplikasi. Admin sistem, pimpinan, dan user tadi kan? Apa misalkan pimpinan tidak perlu login gitu nah, langsung dapat akses. Kan cuma jingok bae dia. Bisa juga. Berarti semua orang bisa juga nengok, Ji. Iya Misal juga orang kalau chat ya. upload. Kalau chat ya. Berarti mesti login ya. Kalau iyalah mestilah. Oke. Tiap pimpinan berarti siapa pimpinannya punya email yang beda. Memasukkan data barang ke database dilakukan oleh admin sama user tadi, memindahkan stok barang dari satu tempat ke tempat lain. Ini mah sudah pekerjaan manual. Ngangkat-ngangkat ini mah. Menampilkan stok barang. Tapi dia masuk dalam transaksi loh. Transaksi memindahkan stok barang dari satu tempat ke tempat lain. Memindahkan stok barang dari satu tempat ke tempat lain. Transaksi. Masuk sistem enggak seharusnya ini ya? Kan cuma dapat harus input laporan beda sistem itu. Kalau barang sudah di sini misalkan. Barang diserahkan di sini. Mungkin itu ya yang diinput ya. Oke lah. Menampilkan stok barang, mengedit informasi barang, menghapus barang. Laporan stok barang, mencetak laporan stok barang. Laporan barang keluar, mencetak laporan barang keluar. Barang keluar tuh barang yang dipinjam ya? Iya. Dicetak laporan oleh user admin. Oke. Kalau ini usernya tadi itu petugas. Iya enggak sih petugas sih mengubah nama di petugas. Coba dinaikin ke bagian transaksi, Ji. Transaksi ini. Iya. Bawah. Nah, ya. Seharusnya itu tuh bukan memasukkan barang data ke database. Itu kan antara transaksi meminjamkan dan mengembalikan itu enggak sih? Transaksi itu kayak gitu enggak? Kalau kita transaksi itu kan harus Timbal baliknya ya. iya timbal balik. Kayak transaksi jual beli. Kita jual, dia beli gitu nah. Ada yang minjam, Kan ada yang mengembalikan kayak itu harusnya ya. Ada yang minjem, memasukkan data bukan memasukkan ya, apa? Meminjam berarti ya input barang yang dipinjam, input barang yang dikembalikan, selesai dikembalikan atau belum ya. Nah, iya ada dua itu. Dari tabel transaksi. Case transaksi
disertai ya, lebih tepatnya ditambah ke ya. Mungkin itu mereka transaksi sistem mungkin itu untuk input data itu kan bisa juga dibilang transaksi sistem, Mas. Transaksi program. Berarti ditambahkan transaksi peminjaman dan pengembalian ya. Iyalah ya. Nah, ya peminjaman dan pengembalian, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian. Iya sih menurut aku gitu. Oleh user sama admin berarti tetap kan? Iyalah ya. User dan admin. Diperjelas use case diakses oleh siapa? Oke. Kesimpulan sistem bla 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 glossary input model output requirement sampai scale index. Oke. Oke, berarti kita udah ada jingo use case diagram lah ya. Iya. Box testing guna pimpinan mencetak laporan untuk mencetak. Oke, print. Oke, ada yang ditanya lagi untuk yang kelompok 2 ini? Di mana dibahas? Adit sudah setuju tidak dengan diskusi ini? Atau keberatan Adit? Dari segi arsitektur program mungkin MVC. View. Adit perlu ada yang ditambahin enggak, Adit? 24 jam non-stop kecuali ada maintenance. Ini Galantanya sekitar 5%, sistem informasinya harus user friendly. Bisa menggunakan platform atau sistem informasi yang mendukung. Banyak sih tambahan dari aku. Saya setuju tadi yang poin-poin yang aku bilang tadi lah. Mana? Belum ada sih tambahan dari aku. Input kondisi barang tadi harus ada user dan admin. Input stok. Sistem membuat laporan barang. Ini ada loh mereka laporan barang masuk dan keluar. Sistem membuat laporan barang yang masuk dan pengadaan maupun yang telah keluar atau dipinjam. Cuma di use case-nya tidak dimasukkan ke dalam transaksi. Oh, laporan mereka ini cuma langsung output. Laporan stok barang. Barang keluar itu barang dipinjam juga. Iya, barang dipinjam, tapi tidak ada transaksi. Transaksinya tidak masuk dalam sistem mungkin, Has. Kira-kira mesti harus ada tidak sih di sistem? Biar jingo status. Harusnya ada gitu. Bukan cuma laporan-laporan baik, percuma ujung-ujungnya laporan cek laporan baik gitu. Harus ada. Berarti bener lah ditambah ke di transaksinya itu. Transaksi peminjaman pengembalian barang. Minimal konfirmasi barang telah dipinjam atau barang telah dikembalikan. Kayak itu kan? Transaksi peminjaman dan pengembalian barang dari user ke admin. Tidak. Tidak, dari user ke peminjam lah. User sama admin kan bisa melakukan itu. Si peminjam itu kayak staff lain kayak itu. Uang lain. Tapi yang bisa ngelola transaksi itu user sama admin sistem tadi. Pegawai lah, bisa dibilang pegawai si user gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi tidak? Kok aku sih? Kayaknya sudah cukup. Cukup sih. Syaida, Harisida, oke, Nopal. Aman. Belum ada ini. Dia ada yang mau ditambahin?
Oke, sudah cukup semua, Dik. Ji. Oke. Berarti yang bisa aku tarik kesimpulan tadi untuk kelompok 2 ini, tambahkan user baru dengan nama entitas atau yang lain ya. Entitasnya pegawai atau petugas atau yang lain ya, untuk akses input barang sama di detail kebutuhan fungsional sama input kondisi barang ya, input kondisi barang. Sama dari tabel use case ini, transaksi yang bagian transaksinya ini tambahkan transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian oleh user atau admin sistem. Sama terakhir diperjelas use case diakses oleh siapa saja, kayak misalkan login oleh admin, super admin, atau admin, user, sama pimpinan, kayak misalkan dashboard yang diakses oleh siapa, admin sama user baik, kayak itu ya. Sama perbaiki ada lagi. diagram. Apa lagi? Oh iya, use case diagram. Perbaiki use case diagram. Oke, sudah kita selesai untuk kelompok 2. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 3.